Oke, udah muncul rek belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita sejam aja. Nanti sisanya saya buat record video, terus nanti kita open diskusi di WA aja opennya ya, daripada di e-learning. Kadang jarang dibuka pula kalau nggak pas ngajar. Minggu depan kita belum UTS, jadi minggu depan saya masih ada satu materi branch and bound. Oke, minggu depan tolong siapkan kalau pas lagi kuliah siapin lindonya. Yang ada lindo oke, yang ada linggo juga boleh. UTS-nya maunya hari apa? Saya maunya minggu depan itulah, tapi bukan Rabu. Rabu saya mau isi kuliah. Atau mau Rabu itu juga langsung. Biar masih hot topiknya. Kalau Jumatnya bisa nggak, Bu? Saya bisa, hari apa aja bisa. Kan kalian ujian. Kamu yang belajar, saya kan cuma upload soal. Mau Jumat, tapi 5-5-nya harus bisa dong. Hari apa coba? Sepakati Bisa, dulu. Bu, kalau Jumat, Bu. Jam berapa Jumat maunya? Terserah mau jam berapa aja. Nanti saya buat itu. Tapi kalian harus ngomong dulu jam berapanya. Jumat itu mau di jam habis jam kuliah apa waktu jam kuliah? Kalau Indri bisa semua, Bu. Nggak tahu yang lain, Bu. Nah, cobalah sekarang sambil saya diskusikan. Rizka, bisa nggak? Kalau Jumat jam 1 udah MK, Bu. Nah, terus? Yang lain? Akmal? Kalau Akmal bisa Bu hari Jumat. Kalau Kosong. dia jam Jumat. Mana dia Jumat jam berapa? Jam setengah 4 Agung jam 1 ada MK. ada Setengah 4 ada MK? demografi. Tapi dari pagi kosong, Bu. Oke, udah pagi aja. Pagi Iya, semuanya Bu, bisa. ada demografi. Pagi semuanya bisa. Jam 8 gitu? Saya bisa, Bu, kalau Bisa, Bu. Iya bisa Bu. bisa, Bu. Sama Akbar pertama bisa? Bisa Bu. Bisa ya semuanya. Indri, Rizka, Wanodia, bisa semua ya? Jumat jam 8 pagi berarti ya? Iya, Bu. Ya, oke. Ya, Bu. Materinya yang awal-awal nggak masuk lagi, dimulai dari yang mid. Tapi yang bentuk standar masih tetap dipakai ya, ujung-ujungnya. Yang bab 2, yang model-model tuh nggak lagi. Bab 3 yang kemarin, hari ini, sama Rabu depan, materinya itu masuk. Oke. Kita masuk ke materi hari ini, banyak sekali materi di bab 4 ini. Justru minggu depan yang sedikit materinya. Karena cuma branch and bound, gampang itu. Oke, screen Ibu udah keluar belum? Udah ya. Jadi kita hari ini di chapter 4 kalau di buku Applied Integer Programming. Kita akan bahas tentang better formulation by preprocessing, formulasi lebih baik dengan preprocessing, persoalan automatik pakai preprocessing, tightening bound on variables, memperkuat batasan pada variabel, kemudian preprocessing, pemrograman bilangan bulat 01, yang terakhir, decomposing sebuah permasalahan menjadi beberapa subpermasalahan yang bebas. Yang pertama, better formulation by preprocessing. Nah, kalau yang pertama tuh cuma pengetahuan aja sih. Jadi formulasi lebih baik. Jadi sebenarnya kita ada istilah yang namanya polyhedron, ada formulasi, dan ada better formulation. Ini contoh. Kita punya 3 contoh pure IP. Kenapa dia dibilang pure IP? Karena integer programming murni. Kalau murni berarti solusinya kalau tidak 0 berarti 1. Jadi contoh yang pertama, 2Y1 tambah 2Y2 kecil sama dengan 3. Ada lagi kendala IP yang kedua. 3Y1 tambah 2Y2 kecil sama dengan 3. Kendala IP yang ketiga, Y1 tambah Y2 kecil sama dengan 1. Tahu dia IP karena dia bilang Y1, Y2 integer. Kalau dia bilang pure IP, berarti solusinya 0 atau 1. Terus di bawah ini, kenapa jawabannya ada himpunan S? Jawabannya 00, 01, 10. 00, 01, 10.
Jadi ini artinya 00 tuh artinya Y1 0, Y2 0. Gitu ya. Jadi kalau disubstitusikan, kalau Y1-nya 0 ke IP1 nih. Y1-nya 0, Y2-nya 0, benar ya? Lebih kecil sama dengan 3. Paham nggak? Kalau 01, substitusikan Y1-nya 0, Y2-nya 1. Jadi 0 tambah 2 kecil sama dengan 3. Bisa juga 1 0. Kalau Y1-nya 1, Y2-nya 0 sama dia memenuhi 3. Nah, jadi, kalau saya substitusikan 0 ke 0, ya kan? Jadi kan dia dapatnya 2 kali 0 tambah 2 kali 0 kecil sama dengan 3. Benar ya? Memenuhi. Ya kan? Memenuhi. Terus kalau saya substitusikan 01, 2 kali 0 tambah 2 kali 1. Benar, masih lebih kecil daripada 3. Substitusikan lagi 1 0. 2 kali 1 tambah 2 kali 0. Benar, masih lebih kecil daripada 3. Paham? Itu baru yang pertama. Sekarang coba yang kedua. Yang IP kedua. Masukinlah 0,0 ke sini. 3 kali 0 tambah 2 kali 0. Benar kan? 0 kecil sama dengan 3. Masukin 0,1. 3 kali 0 tambah 2 kali 1. Masukin 1,0. 3 kali 1 tambah 2 kali 0. Oke, memenuhi kan? Sekarang yang ketiga. Kalau 0,0, benar 0 kecil dari 1. Kalau 0,1, 1. Kalau 1,0, juga 1. Paham ya? 1,1 tidak memenuhi. Paham? Jadi dia itu cuma kombinasi dari angka 0 sama 1. Oke. Lanjut. Sekarang kalau LP, tadi katanya IP, integer programming, karena Y1, Y2-nya integer. Sekarang LP, ciri khas LP apa? Itu lihat kendala non-negatif. Ada Y1, Y2 besar sama dengan 0, itu namanya LP. Oke, kendalanya sama. Semua yang kamu pelajari di bab 4 ini ceritanya tentang kendala. Cara memperbaiki kendala. Jadi dia mengesampingkan fungsi tujuan dulu. Oke, nah sekarang definisi ini saya pakai aja. Jadi definisi, jadi kita punya himpunan P itu himpunan X ya, di mana AX kecil sama dengan B. Jadi ini kan yang di kendala. AX kecil sama dengan B, itu namanya kendala linier. Standar, kalau soalnya maksimum, kendalanya kecil sama dengan. Benar ya? Kendala itu bisa kecil, besar, atau sama dengan. Terus, kalau misalnya kendalanya lebih besar sama dengan, seperti ini, X besar sama dengan 0, kita harus konversi. Itulah saya bilang yang bentuk standar di bab 1 masih dipakai. Jadi kaliin min di semua kedua ruas, min X kecil sama dengan 0. Oke. Tulisan aja ini kalau kayak gini, kelihatannya kayak belajar aljabar, analisis gitu ya. Terus, kalau katanya ada himpunan S nih, terus tandanya ini ada integer. Kalau tadi non-negatif ya, kalau sekarang integer. Integer artinya ya nilai solusi yang diperoleh harus integer. Kayak contohnya tadi 0,0, 0,1, 1,0. Saya pakai kalimat saya sendiri jadinya. Kalau ini translate lucu artinya. Oke, kalau gambarnya seperti ini, jadi kita punya titik. Jadi cerita kalau pakai grafik, titik kita cuma bergerak di angka 0, 1, gitu ya. Ya kan dari tadi ngomongnya 00, 01, 10 seperti itu. Kalau kita gambar. Sekarang kalau gini, yang di bawah ini katanya mixed integer program. Oke, memorinya diingatkan kembali dari bab 1. Yang ini kendala non-negatif. Yang ini kendala integer. Makanya dia mix. Karena X-nya non-negatif aja, Y-nya integer. Terus,
Misal diberikan dua formulasi, ada formulasi P1 dan P2. P1 itu katanya better formulation dari P2, dia lebih baik. Jika P1 itu subset ya, himpunan bagian daripada P2. Tapi nggak ada garis bawah, jadi P1 proper subset daripada P2. Himpunan bagian ya, daripada P2. Terus kalau ini sudah kayak yang di aljabar, saya skip aja karena ini udah teoritis ideal, tapi setidaknya kamu tahulah. Jadi kalau ada himpunan S, himpunan Y katanya di mana GY kecil sama dengan B, Y itu kan variabelnya, G itu matriks, B itu sisi kanan. Terus katanya formulasi S itu disebut ideal jika semua titik ekstrimnya itu adalah integer. Nah, contohnya gini, saya mau cerita yang P1 subset P2 tadi. Jadi kalau kita punya dua polihedra. Polihedra itu apa, Bu? Ini nah, himpunan yang 0, 0, 0, 1, 0. Himpunan, dalamnya himpunan lagi. Jadi kita punya dua polihedra P1 dan P2. Jadi kita akan memenuhi sebanyak E5. E5 itu 5 tupel. Jadi nilainya tuh 5 tupel tuh ngitungnya dari mana? Contohnya saya ambil 1, 0, 0, 0, 0. Itu 5 suku. Jadi makanya itu E5. Atau kalau kita istilahnya tupel 5. Kalau 3, tupel 3. Oke, dari situ kita punya P1 dan P2. P1 adalah himpunan Y, Y elemen dari P5. Ini udah diberikan P1-nya. 13Y1 tambah 21Y2 tambah 4Y3 tambah 17Y4 tambah 4Y5. Kecil sama dengan 47. Y-nya antara 0, dimulai dari 0 sampai 1. Kemudian ada P2. P2 tuh Y elemen dari E5 juga. Ini contoh soal ya. 3Y1 tambah 3Y2 tambah Y3 tambah 3Y4 tambah Y5 kecil sama dengan 8. Nilai Y juga dari 0 sampai 1. Kita akan menunjukkan bahwa P2 itu better dan P1. Kalau tadi sebelumnya kita bilang kalau P1 is a better formulation than P2. Jadi kalau P1 is better formulation dari P2, kita akan bilang P1 subset P2. Sekarang kita akan show kalau P2 is better than P1. Jadi P2 subset daripada P1. Kayak mana menunjukkan bahwa P2 itu subset dari P1. Terus ini kan soal, ini contohnya. Terus yang di atas tuh 1, 0 kombinasi angka 0 dan 1 tuh apa artinya? Sama kayak tadi. Yang tadi kita ada belajar 0, 0, 0, 1, 1, 0. Kombinasi. Kita cek yang pertama. Oke, nanti kamu catatnya ya. Tunggu sebentar, kan ada di sini juga. Nah, perhatiin dulu nanti catatnya. Itu kan 0 semua. Berarti Y10, Y20, Y30, Y40, Y50. Kalau dimasukin 0 semua di sini, benar kan? 0 kecil dari 47. Oke. Terus, yang kedua, 1, 0, 0, 0. Jadi kombinasi semua kemungkinan solusi. 1, 0, 0, 0, 0. Jadi 13 kali 1, yang lainnya 0 semua. Benar ya? 13 kecil dari 47. Pahamkah? Paham ya? Nah, mungkin nggak semuanya 1. Nggak mungkin semuanya 1. Ada nggak tadi? Nggak ada kan? Kalau semuanya dikaliin 1, pasti dia besar dari 47. Orang koefisiennya kalau ditambah juga besar dari 47. Oke? Itu kemungkinan solusi jawabannya. Jadi dites satu-satu. Nah, sekarang kayak mana menunjukkan bahwa P2 is a better formulation dan P1. Kita lihat P2. P2 tadi 3Y1 tambah 3Y2. Oke, saya catat dulu. 3Y1 tambah 3Y2. Oke, P2. Nah, P2 tadi kan katanya 3Y1 tambah 3Y2 tambah
Y3 tambah 3Y4 tambah Y5 kecil sama dengan 8. Nah, terus kita kalikan 4 semuanya. 3-nya kali 4 dapatlah 12, Y1, 12 Y2, 4 Y3, 3 Y4, 4 Y5, 12 Y4, 4 Y5, 8 kali 4, 32. Ini P1 tadi. P1. Jadi, kalau kita pakai yang warna merah saya buat ini, P1 tuh sama dengan merah tambah berapa? Paham kan? Ini yang merah. Ya kan? 12Y1 tuh mau ditambah berapa biar 13Y1? Tambah Y1. 12Y2 tambah berapa biar 21Y2? 9Y2. 4Y3 dengan 4Y3 tetap. 12Y4 tambah berapa biar 17Y4? 5Y4. Sisi kanannya tetap 57. 4Y5-nya mantap kan? Oke. Cara menunjukkan bahwa dia better formulation. Jadi yang kita ambil bukan yang merah lagi, yang hijau ini, yang tambahan yang baru, tupel yang baru. Jadi, Y1 tambah 9Y2 tambah 5Y4 lebih kecil sama dengan awalnya tadi 47 dikurang 32. Oke. Jadi pembuktiannya kayak gitu. Terus ada Y bintang nih, bisa-bisanya sendiri dapat 0,02, 1,1. Kok nggak bulat Y-nya? Karena tadi di soal nilai Y itu berkisar dari 0 sampai 1. Dia nggak bilang integer. Jadi dicoba kalau Y-nya 0,02. Substitusikanlah 0,2 untuk Y1. Benar dapatnya 46,26. Jadi buktinya pakai pembuktian terbalik, kontradiksi. Oke, saya share screen aja. Jadi ceritanya kita punya nilai P1. Saya langsung buat variabel. Itu kendalanya ya. 13Y1 tambah 21Y2 tambah 4Y3 tambah 17Y4 tambah 4Y5 kecil sama dengan 47. Nilainya berarti nanti ada yang non-integer karena interval. P2 3Y1 tambah 3Y2 tambah Y3 tambah 3Y4 tambah Y5 kecil sama dengan 8. Oke. Kita akan tunjukkan bahwa P2 is better than P1. Tunjukkan bahwa P2 is better than P1. Berarti kita harus bilang P2 proper subset daripada P1. Nah, langkah kerjanya gimana? P2 dikali 4. Kan boleh dikali 4. Jadi, kaliin P2 kali 4 ke sini. Jadi, dapatnya 12Y1 tambah 12Y2 tambah 4Y3 tambah 12Y4 tambah 4Y5 kecil sama dengan 32. Ini punyanya si P2. Jadi, kita mau menunjukkan bahwa P2 itu berapa bagian dari P1. Jadi, 13Y1 ditambah 21Y2 tambah 4Y3 tambah 17Y4 tambah 4Y5 itu kan kecil sama dengan 47. Ini punyanya P1. Jadi P1 itu sebenarnya P2 ditambah berapa? Nah, P2 itu dibuat 12Y1, 12Y2, 4Y3, lama ya keluarnya, tambah 12Y4, ditambah 4Y5, tambah berapa? 12Y1 biar 13Y1, berarti tambah Y1. 12Y2 biar 21Y2, 9Y2. 4Y3 dengan 4Y3 mantep. 12Y4 tambah berapa biar 17Y4?
5Y4. 4Y5 dengan 4Y5 mantep. Kecil sama dengan 47. Kan kalau ditambah sama dengan yang di atasnya. Paham sampai sini? Jadi, kita akan tunjukkan bahwa yang warna merah ini, Y1 tambah 9. Kok warnanya ini? Y1 tambah 9Y2 tambah 5Y4 kecil sama dengan berapa? Berarti 47, karena nilai sebelum ini, nilai ini kan katanya tadi kecil sama dengan 32. Jadi 47 dikurang 32. Dan kita akan tunjukkan seperti itu. Jadi 9Y, bentar. Jadi Y1 tambah 9Y2 tambah 5Y4 kecil sama dengan berapa? 15 ya. Dengan nilai 0, Y kecil sama dengan 1. Oke, dia ngambil nilai Y bintang 0,021111. Screen Ibu muncul enggak sih? Oke, muncul. Nah, berarti ini nilai untuk Y1, nilai untuk Y2, Y3, Y4, Y5. Substitusikan aja. Substitusikannya kemana? Ke P1. Karena kita mau menunjukkan si ini. P2 subset daripada P1. Substitusikannya dua-duanya harusnya. Masukin. Udah ini ya, saya screen baru ya. Jadi, nilai Y bintang tadi masukin ke P1 dulu. Karena kita mau buktikan Y bintang elemen dari P1. Maka, kan tadi katanya 13Y1, berarti 13 kali 0,02. 21 kali 1. Di tadi ini. Nah. Terus, 4 kali 1. 17 kali 1. 4 kali 1. Kalau di total, katanya tadi dapatnya 46,26. Dia kecil daripada 47. Memenuhi. Karena kita kecil dari 47. Sekarang kita mau buktikan bahwa Y2 bukan elemen dari P2. Kenapa bukan? Karena dia tadi gini, P1. Kita mau menunjukkan bahwa P2 itu proper subset daripada P1. Berarti ini artinya Y itu elemen dari P1 dan Y bukan elemen dari P2. Itu artinya gitu. Ingat nggak di metode discrete? Jadi, kita akan tunjukkan bahwa Y bukan elemen P2. Nilai Y itu substitusikan ke P2. P2 tadi dapatnya yang 3, ada soal kan tadi? 3Y1 tambah 3Y2 tambah Y3 tambah 3Y4 tambah Y5. Berapa tadi? Kecil sama dengan 8. Masukinlah 3 kali 0,02. 3 kali 1. 1, 3 kali 1, 1. Berapa totalnya? 8,06. Apakah dia kecil sama dengan 8? Tidak. Oke, gitu. Bu, dari mana angka 0,02 itu ambil aja sembarang titik. Untuk menunjukkan bahwa dia elemen dari P1 tapi bukan elemen dari P2. Ganti dengan angka lain juga oke. Ya. Mau di screenshot atau dicatat enggak? Saya mau ganti lagi. Oke. Udah ya? Ya, Bu. Banyak ini materi ini. Sekarang
Ini contohnya ke uncapacitated location problem. Ini ada di bukunya. Ini sebenarnya udah kamu bahas di bab 2. Jadi dia cuma cerita ke modelnya, ini modelnya. Ada 2 model, jadi ada IP1, ada IP2. Oke, yang 42, automatic problem preprocessing. Jadi ini yang mau kita pelajarin agak repot. Yang pertama, tightening bound on variable. Kedua, fixing variable. Ketiga, mengeliminasi kendala yang berlebihan. Keempat, mengidentifikasi ketidaklayakan, ketidakvisibelan. Kelima, memperkuat kendala. Keenam, mendekomposisi persoalan menjadi subpersoalan. Yang 7 nggak saya bahas deh, scaling coefficient matrix sudah nggak terlalu dipakai. Jadi tightening bound on variable. Ini, bound on continuous variable. Jadi kita punya variabel continue. Jadi mau dibuat batasannya. Ini kita punya persoalan pemrograman linear, kayak biasa. Dengan nilai XJ ada batasan. Kalau kemarin kan buatnya XJ besar sama dengan 0. Sekarang ada batasan. LJ kecil sama dengan XJ, kecil sama dengan UJ. Jadi ada batasan. Nih, ada batasan. Jadi kayak gini, misal orang buat kayak gini. Nah, berarti nilai XJ antara 0 sampai 5. Oke, jadi cara yang pertama, nah ini tolong diperhatikan dulu, banyak banget ini. Kita akan memisahkan koefisien yang positif dan negatif. Jadi yang positif kita pisahin, koefisiennya yang negatif kita pisahkan. Kemudian kita isolasi variabel XK. Nanti kita sambil di soal baru paham. Ini variabel XK, jadi kita pisahkan lagi. Terus, apalagi algoritmanya? Ini bahasa algoritmanya. Katanya, K itu adalah indeks variabel yang akan dihitung. J itu indeks dari variabel yang tersisa. UJ dan LJ, UJ itu upper bound, batas atas, LJ itu lower bound, batas bawah. Kalau dia tidak dispesifikasikan, kamu bilang UJ-nya M, big number, besar, batas atasnya. LJ-nya 0. Kita startnya dari 0 sampai tak hingga, nggak mungkin negatif. Nah, ini. Nanti kita lihat. Nanti saya bantu. Kalau variabelnya positif, jadi belajar ini, yang rumus yang ini, untuk mengerjakan soal ini yang penting, slide ini yang penting. Jadi tanpa itu kamu, ibaratnya itu algoritmanya, tanpa itu kamu nggak bisa ngitung. Nah, sudah sampai situ dulu. Nah, kalau sudah, nanti katanya kita akan set ada batas atas yang baik. Jadi UK itu sama dengan UK topi, kalau UK topinya lebih kecil, terus LK sama dengan LK topi, kalau LK topinya lebih besar. Ada ketentuannya. Oke, ini berlatihan. Bentar. Sekarang batasan, kalau variabelnya integer. Jadi kita bisa rounding down, pakai fungsi floor. Jadi kalau kamu dapat nilainya tidak integer 2,47, kita rounding ke bawah, bulatkan ke bawah jadi 2. Itu kalau kalau si upper batas atasnya, paham? Kalau upper pakai floor, kalau lower pakai ceiling. Jadi kalau upper pakai floor, bulat ke bawah. Kalau lower bound, dia pakai ceiling, bulat ke atas. Contohnya, nilai UK-nya 2,47. U itu upper. Jadi kamu floor-kan. Floor dari 2,47. 2. Kita punya LK. LK nilainya 0,3. Kita ceiling dari 0,3 adalah berapa? Bulat ke atas? 1. Ya, ingatkan floor dengan ceiling kembali. Iya, Bu. Minggu depan materinya kan lumayan banyak sisa yang hari ini. Soalnya kalau saya merekam sama aja, saya lebih baik ini sambil ngomong ya. Jadi kita mulai jam 10 minggu depan ya. Materi terakhir. Nah, ini contoh. Jadi kita punya contoh MIP, Mixed Integer Programming.
Kok mix ya? Sudah dibilang kalau dia mix berarti ini ada yang non negatif, ini ada yang mau integer, ini ada yang dalam bentuk variabel. Itu namanya mix. Batasannya banyak banget. Kamu lihat variabel di sini. Variabel dia ada 5. X1, X2, X3, Y4, Y5. Makanya dia buat X1 batasannya, X2, X3, Y4, Y5. Itu variabelnya, mixed integer programming. Oke, saya sampai bahas soal ini dulu. Aduh, salah. Nah, kayak mana kita tuh mau ngecek, kerjaan kita ngapain ini? Kita mau ngecek bahwa dia bisa diketatkan atau tidak, kendala ini. Nah, terus apa ini? Kita akan cari upper dengan lower. Kan ada 5 variabel tuh. Ada X1, X2, X3, Y4, Y5. Kamu cari uppernya. Saya salin kembali di sini. Ngelihat upper lower itu dari mana? Dari kendala yang ini. Nah, ini yang dipentingkan. Ini buat cari upper dan lower. Buat cari upper sama lower. Lihat di slide berikutnya. Nah, kita lihat kendala pertama. Saya salin ulang nih kendalanya. Kendala yang pertama katanya tadi X1 besar sama dengan 0. Terus 0 lebih kecil sama dengan X2, X3. 1 kecil sama dengan X3, kecil sama dengan 5. 2 kecil Y4 kecil sama dengan 4. Y5 besar sama dengan 0 and integer. Oke, kita cari U1. X1 besar sama dengan 0, artinya mulai dari 0 sampai ke tak hingga. Berarti U1-nya M, tak hingga itu big number, upper-nya, lower bound-nya kan lebih besar sama dengan 0, berarti lower bound-nya 0. Pahamkah? Kalau digambar di garis bilangan, ini 0, dia lebih besar sama dengan 0 katanya. Jadi batas bawahnya itu 0, batas atasnya tak hingga, jadi kita buat M. Very large number. Sekarang batas yang kedua. Batas yang kedua ini. 0 kecil sama dengan X2 kecil sama dengan 3. Berarti upper-nya berapa batas atasnya? 3, batas bawah L2-nya 0. Oke. Terus 1 sampai 5. Upper-nya 5, L3-nya 1. 2 lebih kecil sama dengan Y4 kecil sama dengan 4. Upper-nya 4, lower-nya 2. Yang terakhir, Y5 lebih besar sama dengan 0. Besar sama dengan 0, berarti U5-nya M, L5-nya 0. Pahamkah di sini? Paham, Bu. Yang lain? Yang cowok-cowok, pahamkah? Perlu Iya, diulang? Bu. Paham, Bu. Perlu diulang nggak? Belum? Atau ulang? Ya, lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke. Hmm. Saya hapus. Terus sudah dapat pertama kali itu namanya initialization. Cari U sama L. Sekarang kita lanjut ke iterasi 1. Sebenarnya kita cuma punya 2 kendala loh. Kendala kita tuh yang ini, yang di atas. 4x1 min 3x2 sama min 3x1 min plus 2x2. Yang mau di Titan itu cuma 2 kendala itu. Kalau yang bawah-bawahnya untuk cari inisialisasi. Oke, jadi sebenarnya mau kita bahas tuh yang 2 ini. Ini namanya kendalanya atau constraint. Ya. Yang bawah itu cuma untuk nyari initialization. Nah, untuk inisialisasi, untuk nyari upper sama lower. Jangan terbalik upper lower. Oke, terus kita ke iterasi 1. Berarti cek dulu kendala yang pertama. Kendala yang pertama. Saya tuliskan kembali kendalanya.
Kendala pertama tadi 4x1 dikurang 3x2 kurang 2x3 tambah y4 tambah 2y5 kecil sama dengan 13. Itu kendala pertama. Terus, apa yang dilakukan? Di sebelumnya, ngapa bisa tumpah kali nih? nah ini, ada 47, ada 48. Ini yang kita pakai. Kamu lihat, kalau koefisiennya positif, AIK-nya besar dari 0, kita pakai upper. Kalau AIK-nya kecil dari 0, kita pakai lower. Oke. Kalau positif upper, ya saya buat di sini. Kalau AIK positif, kita cari upper. Kalau AIK-nya negatif, kita cari lower. Yang mana AIK? Yang angka depan tuh loh. Siapa yang masih belum mute nih? Jadi kalau AIK-nya 4, 4x1 berarti AIK-nya 4. 3x2, min 3x2 berarti AIK-nya min 3. Sekarang kita lihat dulu cek constraint pertama. Constraint pertama katanya 4 kan, X1, nilai X1. X1 koefisiennya 4. 4 itu positif. Berarti yang kita cari U1. L1-nya nggak usah dicari. Lihat lagi, min 3X2. Berarti X2 tuh min 3. Min 3 itu negatif, berarti kita cari lower. Min 2X3. Min 2 loh, negatif, berarti kita cari lower yang ketiga. Uppernya nggak usah dicari. Y4, 1. 1Y4. Itu positif 1, berarti kita nyari upper. 2Y5. 2-nya positif, berarti kita cari upper. Paham? Kalau sudah cari upper, lowernya nggak usah. Nyari lower, uppernya nggak usah. Pakai rumus yang mana? Tadi ada di slide tadi. Jadi, UK topi, kalau cari upper, itu katanya 1/per AIK dikali BI dikurang, saya buatnya, nah, dikurang yang kali lower, kalau yang positif dikaliin lower, kalau yang negatif dikaliin upper. Nah, dia kebalikannya. Kayak mana nyari uppernya? Kita lihat U1. Sisi kanannya tadi ini U1 nih. Sampai lihat yang biru saya ya. Jadi U1, ini kan 13. Saya buat 13. Dikurang, katanya kan kurang. BI kan, BI itu nilai kanan. Dikurang sigmanya. Sigma yang positif, cari yang koefisien positif. Kaliin lowernya. Koefisien positif itu ada di mana? X1-nya kan nggak dipakai lagi karena mau dicari. Koefisien positifnya ada di mana? Ini 1 ya, nih. Benar? 1-nya Y4 sama 2-nya Y5. Jadi dikurang 1 kali Y4. Lihat 4, 4. 4 itu harus dikalikan lower, kan katanya LJ tadi. 4 kali 2, 1 kali 2. Minus lagi, kan tandanya minus tuh. Minus, Y5 kan koefisiennya 2. 2, Y5 karena dia koefisiennya 2, berarti kita kali lower. 0. Paham nggak? Paham nggak ya? Paham. Kalau enggak, Aku masih bingung tuh yang dikalikan tadi. dari mana ngulangnya? Dari yang X1U1? Yang tadi yang 1 dikali. Yang 1 Y4 tadi yang Bu. Yang Y4 sama 2 Y5, 1 dikali 2. Ya. Itu tadi dari mana Bu? Oke, nanti saya buat di tempatnya. Jadi X1 itu kan U1 sama dengan sisi kanan kamu lihat angka 13 dikurang. Ya kan? 13 dikurang. Dikurang, sekarang kamu cari dulu yang koefisiennya positif. Koefisien positif itu ada di angka berapa? Ada di variabel mana yang positif? Oh, saya terhapus semua deh. Y4 dan Y5.
Bentar ya, terhapus semua nih. 2x3 tambah Y4 tambah 2Y5. Yang positif itu kan yang angka depannya tuh. Kalau X1 kan lagi dipakai, nggak usah dihiraukan. Dihiraukan. Kalau X2 kan min 3 negatif. X3 min 2 negatif. Y4 1 positif. Y5 2 positif. Jadi ada di Y4 sama Y5. Ada di Y4 sama Y5. Koefisiennya Y4 tuh 1 kan? Berarti 1 dikali. Karena dia positif, kamu kaliin dengan yang namanya, ini saya buat dulu. Kalau dia positif, ini, bentar, ini untuk inisialisasi. Untuk cek constraint. Cek constraint. Untuk yang ini, X1, X2-nya. Ya kan? Lihat dari kendala, kalau kendalanya positif, koefisiennya positif, kita nyari U. Kalau koefisiennya negatif, kita nyari L. Sekarang ini, catatan yang ini beda lagi. Kalau koefisiennya positif, kali lower. Kalau koefisiennya negatif, kamu kali upper. Nah, yang positif tadi Y4 sama Y5. Y4 kan positif, berarti 1 kali, karena dia positif, kali lower. Lowernya berapa? 2. Minus lagi. 2 kan koefisiennya positif tuh, kali lower. Lowernya berapa? 0. Paham nggak? Paham, Bu. Terus lagi. Ini kan ceritanya minus lagi kan? Karena soalnya tadi kan minus nih. Di algoritmanya minus yang biru. Minus. Sekarang yang koefisien negatif tuh, min 3 ya. Min 3. Koefisien negatif berarti cari upper. Tempatnya X2. Uppernya berapa? 3. Ya kan? Dikurang lagi. Hati-hati. X3 min 2 kan? Dikurang. Dikurang. Min 2 lagi. Hati-hati tandanya ya. Dikurang min 2. X3 itu negatif. Negatif berarti kali upper. Tempatnya U3 berarti 5. Oke. Terus karena depan tadi 1/AIK berarti dibagi berapa koefisiennya? Yang kita cari X1. X1 koefisiennya 4, berarti dibagi 4. Jadi beresin. 13 dikurang 2, dikurang 0, dikurang min 3 kali 3. Plus 9 kan? Min 2 kali 5. 10. Di depannya min. Min 10. Ditambah min berarti 10. Dibagi 4. 13 kurang 2, 11. 11 tambah 9, 20. 20 tambah 10, 30. 30 kalau dibagi 4, 7,5. Pahamkah? Jadi depannya sini 7,5. Jelas dah? Jelas, Bu. Jelas, 7, Bu. nah, kalau sampai 7,5-nya ini dulu, paham belum? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Yang cowok-cowok pahamkah? Masih bingung? Bingung nggak? Paham, Bingung Bu. Ibu ulang. Kalau bingung Ibu ulang nggak apa-apa. Daripada banyak nggak paham, lebih baik dikit paham. Nanti kita coba lagi yang X2 biar kelihatan. 7,5. 7,5 itu kan tadi X1 itu nyari U1. Sekarang lihat di tempat inisialisasi. Di tempat inisialisasi nilai U1 tuh M. Hitungan kita dapat 7,5. 7,5 itu pasti lebih kecil daripada M kan? M itu kan big number. 7,5 kecil daripada M. Karena 7,5 lebih kecil daripada M, maka nilai U1 kita update ke 7,5. Tadi kan M besar banget, nggak tahu berapa. Kita dapat tuh 7,5, maka lebih baik kita ambil yang 7,5, kita update. Oke, sekarang kita nyari yang L2. Saya sambil share screen deh, lebih gampang. Oke.
Ntar lagi habisin ini aja, Ibu. L1-nya 0, U2-nya 3, L2-nya 0, U3-nya 5, L3-nya 1, U4-nya 4, L4-nya 2, U5-nya M, L5-nya 0. X1. Tadi X1-nya sudah. Dapat nilai U1-nya 7,5. 7,5 lebih kecil daripada M. Jadi U1 is updated to 7,5. Diupdate ke 7,5. Sekarang kita nyari yang X2. X2 tadi, kendala kita tadi 4X1 min 3X2 min 2X3 plus Y4 plus 2Y5 kecil sama dengan 13. X2 tadi kan min 3 negatif. Kalau min 3 negatif, berarti yang kita cari lowernya ya, L2. Gimana cara mencari lower? Sisi kanannya 13. Dikurang. Ada lagi rumus lower tadi kan? 13 dikurang. Sekarang lihat kebalikannya dia. Koefisien yang positif mana? 4 kan? Koefisien yang positif 4. Nah, 4. Jadi dikurang 4 dikali. Karena koefisiennya positif, berarti dia dikali lower. Ya kan? 4 kali L1-nya 0. Yang mana lagi yang positif? Y4. Dikurang lagi. Y4 koefisiennya 1 nih. 4. Lowernya berapa? 2. Ini lowernya. Mana lagi yang positif? 2Y5. Berarti dikurang 2. Lowernya Y5 berarti 0. Dikurang min. Koefisien yang negatif. X2 nggak usah masuk hitungan karena lagi kita kerjain. Koefisien yang negatif X3 dikurang min 2 kali, karena dia negatif berarti dia si upper. Uppernya berapa? 3. Uppernya 3. Uppernya 5 ya. U5, U3, 5. Udah, hasilnya nanti dibagi. Berapa koefisien X2? Min 3. 13 dikurang 2, 9. 9 ditambah 10 ya. Benarkah? 13 kurang 2, kok 9? 11 ya. 11 ditambah 10, 21. 21 dibagi min 3, dapatnya min 7. Lower kita tadi, lower kita L2 tuh 0. Sedangkan kita ngitungnya dapat min 7. Min 7 ya lebih kecil daripada 0 kan? Benar? Ini is not updated. Kalau ini nggak diupdate. Kita kan mau ngitung dari 0 sampai, jangan sampai tak hingga. Jadi ini kan tadi udah dapat 0. L2-nya yang pertama nih. Dapat 0. Untuk apa? Jadi ngecilin tambah min 7. Lebih baik ngambil tetap yang 0. Paham? Terus yang bawahnya kerjain lagi, kerjain lagi. Ini lama kerjanya. Nah, saya nilai UTS kamu akan saya bagi 2. Kalau ini dikerjakan waktu UTS, 2 jam tidak selesai. Jadi ini akan jadikan tugas. Saya stop share dulu. Kan di bawah-bawahnya tuh sudah ada tuh. Harapannya dari belajar ini sebenarnya kamu ngerti cara ngitung. Bentar ya. Oke lagi, mau istirahat. Mana tadi? Masih banyak saya ini, ada 53 slide. Sedangkan Ibu baru 22 slide. Soalnya kalau saya bikin rekaman ini bingung. Keluar belum? Belum ya? Belum, Bu. Bentar. Kalau saya bikin rekaman ini, saya cuma ngomong, kayaknya lebih paham sambilan saya tulis juga. Nah, ini akan jadi tugas kalian. Tugas ini saya tambahkan nilainya di UTS. Nanti ada presentase UTS. Saya baru jelasin X1, X2 nih. X3, Y4, Y5 kamu kerjain. Tulis rumusnya, seperti saya tadi. Ibu kan langsung tuh 13 kurang 4 kali 0. Kamu buatlah 13 dikurang 4 kali L apa kali U gitu. Jadi kamu kerjakan pakai versi kamu sendiri, tapi inilah jadi kunci jawaban kalian.
Paham? Ini kan nggak detail tuh nulisnya. Rumusnya nggak ditulis, langsung jawaban akhir. Kamu tulislah dengan detailnya. Paham? Itu baru iterasi 1. Itu baru cek yang constraint 1 ya. Sekarang yang bawahnya cek constraint kedua. Ini constraint kedua. Cari lagi update atau not update. Terus ngapain kalau sudah? Buat intervalnya. Jadi nilai X1 tadi ini diupdate jadi 2,67. Jadi yang depan ini lower, yang belakang itu upper. Ini lower kan, lower 1, ini upper 1. Ini lower 2, ini upper 2. Oke, pahamkah? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Terus kamu kerjain pakai ini. Jadi kamu nulis sendiri nanti L1, B1 dikurang sigma apa gitu diuraikan. Paham maksud saya ya? Bukan yang ini kamu salin lagi, untuk apa ini salin lagi? Kamu tulis dulu rumusnya di atas, baru tulis jawaban ini di bawah. Jadi biar kamu tahu dapat dari mana angka 2 ini, dapat dari mana dari 0, 9 itu dari mana. Oke. Itu baru constraint pertama. Iterasi pertama. Kan belum selesai tuh. Lanjut ke iterasi kedua. Jadi kalau iterasi pertama ada kendala pertama sama kendala kedua. Kalau kamu punya soal 4 kendala, berarti kendala 1, 2, 3, 4. Baru iterasi kedua lagi. Nih, iterasi kedua. Kenapa yang tadi belum selesai? Kenapa harus melanjutkan ke iterasi kedua? Nih, batasannya belum beres. Karena di sini harusnya semuanya not updated. Lihat ya, di constraint pertama masih ada yang di-updated di sini. Betul? Di constraint kedua masih adakah yang updated? Ada. Yang di atas kan masih updated. Sama yang di bawah ya. Ini ada updated. Ini juga ada updated. Masih ada di-updated semua. Jadi makanya dilanjutkan ke iterasi kedua. Kerja iterasi kedua gimana? Sama persis dengan yang di iterasi 1. Pakai sisi kanannya 13. Pakai nilai U1 L1-nya sama dengan yang diinisialisasi. Kapan dia selesai? Kamu lihat tulisannya dari atas ke bawah. Not updated semua. Kalau non-updated, berarti kita tidak bisa lagi yang di tighten. Di tighten itu dikencangkan atau dirampingkan kendalanya. Udah, beres jawabannya. Sampai situ. Oke? Itu tugasnya ya. Ada waktu, baca kembali yang ini. Kalau yang tadi paham, yang belakang ini pasti paham. Nyari U dengan L-nya. Ngikut semua. Nah, sama U dengan L lagi. Jadi kamu udah tahu, oh itu U, itu L, itu upper, itu lower. Yang ini sama. Sama kok, not updated, updated kayak itu. Ini saya lanjut ke minggu depan. Oke? Udah cukup? Udah 12:30 ya. Udah cukup, sampai ketemu minggu depan. Yang nggak paham, tanya aja di WA, atau mau langsung WA saya juga boleh. Cukup ya, terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.